Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Di tengah masyarakat banyak terjadi kebingungan untuk memandang sosok. Terutama antara kiai dengan dukun, ustadz dengan paranormal, atau orang yang ahli pengobatan dengan orang pinter. Bahkan kalau kita temukan antara paranormal, dukun, orang pinter, dan kiai khos, sulit untuk dibedakan. Dengan demikian, kita ingin tegaskan, sehebat apapun karomah yang dia miliki atau kesaktian yang didapatkan oleh seseorang, maka orang tersebut tidak akan bisa dikatakan wali Allah sebelum membuktikan keimanan dan ketakwaan yang bagus. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menegaskan tentang walinya, Allah berfirman maksudnya, Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak pernah bersedih dan tidak pernah takut. Bersedih dengan masa lalunya, takut menghadapi yang akan datang. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kehebatan seseorang di dalam berbagai macam atraksi dan sulapan ataupun kesaktian-kesaktian lain yang diklaim karomah, maka kita tidak akan bisa mempercayainya sebelum perbuatan dan ucapannya diukur dengan Alkitab wa Sunnah. Maka ketika dikatakan kepada Imam Asy-Syafi'i, di mana Al-Laits mengatakan tidak akan percaya terhadap kewalian seseorang walaupun dia berjalan di atas air sebelum ucapan perbuatannya dicocokkan dengan Alkitab wa Sunnah, maka kata Imam Asy-Syafi'i, masih kurang. Walaupun dia berjalan di atas air dan terbang di luar angkasa, maka saya tidak percaya terhadap kewaliannya sebelum kita cocokkan perbuatan ucapannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Allah mengatakan, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh terhadap agama Allah, maka dia mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan suatu patokan jelas. Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati. Aku telah tinggalkan dua perkara yang jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara itu tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, keistiqomahan kalau memang begitu suatu hal yang terpenting. Sehingga Abu Ali Ar-Wadhbadi mengatakan, kun taliban lil istiqamah wala takun taliban lil karamah. Kejarlah keistiqomahan, jangan mengejar karamah. Karena Tuhanmu menuntut keistiqomahanmu, sementara dirimu penasaran terhadap karamah. Sekarang kita temukan orang-orang atau dukun-dukun sakti yang mendapatkan bantuan dari jin, kesaktiannya diklaim sebagai karamah. Maka kita tidak bisa menyatakan itu karamah kalau memang belum cocok perbuatannya dan ucapannya dengan kitabullah wa sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kesaktian tersebut hanya murni bantuan dari jin, dan Allah mengomentarinya tentang hal ini. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok laki-laki yang mendapatkan bantuan dari sekelompok, yang meminta bantuan kepada sekelompok jin dan tidak menambah bantuan itu kecuali dosa dan melampaui batas. Dosa buat manusia
Karena semakin kuat dosanya, semakin nekat pelanggarannya, maka semakin besar bantuannya. Makanya seorang dukun semakin berani syirik, berbuat maksiat, melanggar agama, semakin besar bantuannya jin. Dan melampaui batas buat jinnya, karena awalnya jin itu makhluk lebih rendah daripada manusia, kemudian dikultuskan, diagungkan, dipuja, maka dia itu ngelonjak. Dengan demikian, kalau kita lihat seluruh praktek perdukunan dan apa-apa yang melandasinya, kalau tidak syirik, kufur, atau maksiat. Maka di antara dukun, untuk supaya bisa nyantet, ada yang memakai sandal yang terbuat dari Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu dijadikan sebagai sandal, kemudian dibawa masuk ke dalam WC sambil berbuang hajat membaca mantra. Ada yang menulis tulisan-tulisan pakai darah haid, bahkan Al-Quran ditulis pakai darah haid. Ada yang sambil junub menginjek atau menduduki Al-Quran, kemudian membaca mantra. Ada yang mempersembahkan kepala manusia, ada yang mempersembahkan kepala kebo, sapi, ayam, atau kambing. Ini semuanya adalah persembahan-persembahan di dalam rangka untuk menyembelih, ditujukan kepada selain Allah, dan itu sepakat adalah syirik. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, dukun untuk mendapatkan ilmu biasanya turun-temurun dari nenek moyangnya, atau benda-benda keramat yang dia dapatkan dari semedi atau dari tirakatan macam-macam, atau dari ilham wangsit, atau memang dia itu memiliki doa-doa khusus yang telah diajarkan oleh para dukun kiai, dan doa itu adalah doa mengundang jin atau syaitan. Kemudian ciri-ciri dukun, supaya kita tidak terkecoh mana ruqyah syar'iyah, mana perdukunan. Karena di Indonesia semua mengaku kiai, semuanya berbaju agama dan berlabel ustadz, maka ketahuilah ciri utama dukun, apapun bentuk pengobatannya dan siapapun orangnya, termasuk yang memiliki pesantren atau baju kebesaran keagamaan, biasanya dia mengobati menanyakan dulu namanya, nama orang tuanya, dan kadang-kadang juga hari lahirnya. Kemudian yang kedua yang diminta kadang-kadang bekas-bekasnya, bekas kopiahnya, pakaiannya, celana dalamnya, atau mungkin barang-barang yang lainnya. Atau menyuruh untuk tidak mandi selama 40 hari. Atau mengasih raja berupa kertas, kemudian kertasnya dibakar, dimasukkan ke dalam air, kemudian diminum. Atau dia memberikan raja-raja, isim-isim, khizib, kemudian diletakkan di peci, di sabuk, atau di tempat-tempat tertentu. Atau kadang-kadang menggunakan susuk yang masing-masing ada kegunaannya, ada susuk ketampanan kecantikan, ada susuk kewibawaan, ada susuk untuk penglaris, macam-macam. Dan di antaranya juga ciri perdukunan, biasanya dia membaca mantra-mantra yang kita tidak paham, ya, kita tidak memahaminya. Dan yang tidak kalah pentingnya, ya, pada saat mengobatinya, kita disuruh untuk mengosongkan pikiran. Maksudnya supaya jin-jin bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita. Dengan demikian, ikhwan dan saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhati-hati apa yang telah dilakukan oleh sebagian orang yang mengklaim itu pengobatan Islami, yang mengklaim itu merupakan suatu resep dari Rasulullah SAW. Kalau ciri-ciri yang kita sebutkan tadi, maka itu adalah dukun. Dan mereka di dalam rangka untuk kerjasama dengan dukun, dengan jin, itu biasanya melakukan upacara pembakaran kemenyan untuk mengundang jin di suatu tempat-tempat yang angker. Kemudian kadang-kadang melihat telapak kuku anak atau telapak tangan anak untuk mendatangkan beberapa prediksi atau ramalan-ramalan. Atau juga kadang-kadang menyembelih hewan tertentu yang dilepas ke goa atau di sungai atau di tempat tertentu.
atau melakukan sesajen di pinggir lautan atau di tempat-tempat tertentu. Inilah bentuk-bentuk perdukunan. Dan adapun kita yang mendatangi dukun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in la tuqbal lahu salatu arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian menanyakan sesuatu, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Itu kalau iseng. Adapun serius, kata Rasulullah, "Man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukuman terhadap orang yang melakukan praktek perdukunan, maka kalau perdukunannya itu mengakibatkan lenyapnya nyawa dan juga hilangnya nyawa seseorang, maka para ulama sepakat hukumnya dibunuh. Kalau tidak, maka ditakzir, dan itu terserah hukumannya kita serahkan kepada pemerintahan. Bahkan pada zaman Umar bin Khattab memberikan satu komando, bunuhlah tukang sihir di mana saja kalian temukan. Demikianlah, mudah-mudahan manfaat. Semoga kita selamat dari tipu daya dukun dan dari rekayasa mereka-mereka yang menjual agama dengan harga yang murah, kemudian mengeruk kekayaan umat atas nama agama, atas nama doa, atas nama dzikir. Dan semoga kita semua dengan penjelasan ini selamat dari jebakan-jebakan mereka dan juga rekayasa buruk mereka dan makar mereka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keselamatan, kesehatan dan juga kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.